Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Zulfikar. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang pada hari ini pembuatan video ini adalah dalam rangkaian pemenuhan syarat sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2025. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan bagian dari pemenuhan standar penilaian untuk sertifikasi dosen di tahun ini. Pada video ini saya akan menyampaikan salah satu materi kuliah di bidang sistem informasi adalah mata kuliah statistika probabilitas. Yang melatar belakangi dari mata kuliah ini adalah dalam era transformasi digital, sistem informasi memegang penting sebagai sangat strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Untuk menghasilkan sistem yang cerdas dan adaptif, pemahaman terhadap tentang statistika probabilitas ini menjadi sangat penting. Statistika probabilitas menyediakan dasar untuk menganalisis ketidakpastian, memodelkan variabilitas data, serta mengembangkan algoritma prediktif yang digunakan dalam data mining, machine learning, dan kecerdasan buatan. Mata kuliah ini diberikan untuk sebagai mata kuliah dasar mahasiswa pada semester 2 yang merupakan memiliki bobot SKS 3 SKS. Selanjutnya, deskripsi dari mata kuliah statistika probabilitas ini, yang poin pertama adalah mata kuliah probabilitas statistika probabilitas membekali mahasiswa sistem informasi dengan konsep dasar probabilitas dan statistika untuk mengambil keputusan berbasis data. Poin kedua adalah cakupan materi meliputi variabel acak, distribusi probabilitas, diskrit dan kontinu, nilai harapan, statistik deskriptif, inferensi statistik, serta penerapannya dalam analisis data sistem informasi seperti prediksi tren, penggunaan analisis perform sistem, dan pengolahan data besar atau big data. Poin berikutnya, mahasiswa akan dilatih memahami dan menerapkan metode statistik dalam pemodelan serta penyelesaian masalah nyata di bidang teknologi informasi. Tujuan pembelajaran dari statistika probabilitas ini adalah memahami konsep dasar probabilitas dan statistika yang relevan dengan sistem informasi, kemudian mampu mengidentifikasi dan menerapkan distribusi probabilitas pada permasalahan nyata, kemudian menguasai teknik analisis data secara deskriptif dan inferensial, kemudian menerapkan metode statistika dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang sistem informasi. Yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan kuantitatif untuk menganalisis data dalam pengembangan aplikasi sistem dan teknologi informasi. Dalam mata kuliah ini ada 5 CPL. Yang pertama adalah CPL KU1 terkait dengan sikap dan tata nilai, di mana mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap proporsional, etis, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan berbasis data dan informasi. CPL kedua adalah CPL PPI1 terkait dengan penguasaan dan pengetahuan. Diharapkan mahasiswa menguasai konsep dasar matematik, statistika, dan probabilitas yang digunakan dalam analisis sistem informasi dan teknologi. Yang ketiga, CPL PP3, mahasiswa diharapkan menguasai metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data dalam sistem informasi. CPL yang keempat, CPL PS1 atau kemampuan khusus, ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep dan prinsip statistika untuk menganalisis kebutuhan informasi dan mendukung desain sistem informasi. Yang terakhir, CPL PS4 terkait dengan kemampuan khusus, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi, merancang, dan mengevaluasi solusi berbasis data terhadap masalah sistem informasi menggunakan pendekatan analitik. Kemudian CPMK ada 6. CPMK 1 adalah menjelaskan konsep dasar statistika dan probabilitas yang relevan dengan sistem informasi. CPMK kedua mengidentifikasi jenis data dan memilih metode statistik yang tepat untuk analisis data dalam konteks sistem informasi. CPMK 3 menerapkan distribusi probabilitas diskrit dan kontinu dalam pemodelan data. Kemudian CPMK 4 menghitung
menghitung dan menginterpretasikan ukuran statistik deskriptif dan inferensial untuk pengambilan keputusan berbasis data. CPMK 5 menggunakan perangkat lunak statistik. CPMK ke-6 adalah menyusun laporan analisis data statistik yang mendukung solusi permasalahan sistem informasi secara logis dan matematis. Penilaian terhadap penilaian indikator penilaian dan kriteria penilaiannya adalah untuk CPMK 1, indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dasar statistik dan probabilitas. Dengan kriteria penilaian adalah minimal 70% jawab benar pada kuis dan soal teori. Kemudian untuk CPMK 2, mahasiswa mampu membedakan jenis data dan metode analisis yang sesuai. Kriteria penilaiannya adalah ketepatan identifikasi dan metode analisis pada studi kasus atau soal latihan. Kemudian untuk yang CPMK 3, mahasiswa mampu menghitung dan menggunakan distribusi probabilitas. Kriteria penilaiannya hasil perhitungan akurat dan tepat dalam soal-soal distribusi. Kemudian untuk yang CPMK 4, indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu menghitung mean, median, modus, standar deviasi, dan interpretasinya. Dengan kriteria penilaian adalah hasil sesuai rumus, interpretasi sesuai dengan konteks. CPMK 5, indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu mengoperasikan software statistik untuk mengolah dan menyajikan data. Kriteria penilaiannya adalah penggunaan software sesuai prosedur dan hasil analisisnya adalah tepat. Kemudian yang terakhir CPMK 6, indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu menyusun laporan analisis statistik berdasarkan data sistem informasi yang relevan. Kriteria penilaiannya adalah laporan sistematis, logis, penyajian data dan grafik serta menyimpulkannya dengan tepat. Komponen penilaian, presentasi bobot dan keterangannya adalah untuk kehadiran dan presentasi itu kita nilai 10% dengan keterangan bahwa 80% itu kehadiran atau aktif juga di diskusi. Kemudian tuh yang komponen penilaian tugas dan individu dan kelompok kita menilai adalah sekitar 20% berupa dalam bentuk laporan, presentasi dan analisis data. Kemudian kuis dan evaluasi tengah semester kita nilai 15%. Ini katanya dengan kuis informatif dan soal teori. Kemudian praktikum ini dalam bentuk analisis data, ini nilainya 15%. Kemudian ujian tengah semester kita nilai 20% ya. Kemudian untuk yang ujian akhir semester 20%, sehingga totalnya adalah 100%. Strategi pembelajaran kita terapkan dalam mata kuliah statistika probabilitas ini adalah membekali mahasiswa sistem informasi dengan dasar-dasar statistika probabilitas yang kuat, baik secara konseptual maupun aplikatif. Berdasarkan aspek dan strateginya, aspek teori, strategi yang kita gunakan adalah pendekatan deduktif konseptual melalui ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi berbasis jurnal atau artikel. Pada aspek praktek, strategi yang kita gunakan adalah pertama adalah problem based learning, kemudian hand-on coding, penggunaan Python dan R, kemudian simulasi data dan mini project berbasis data aktual. Aspek keterampilan digital, strategi yang kita gunakan adalah mengintegrasikan teori, penggunaan aplikasi Python seperti NumPy, Pandas, dan Matplotlib, Excel, Google Sheet, Minitab, RapidMiner, dan program R. Kemudian aspek kolaborasi, strategi yang kita gunakan adalah tugas kelompok, forum diskusi, dan presentasi proyek akhir. Kemudian terakhir aspek evaluasi dan berbasis kompetensi, strategi yang kita gunakan adalah tugas individu, kuis, ujian tengah semester dan akhir, serta proyek akhir berbasis data nyata. Materi-materi yang ada pada mata kuliah statistika probabilitas yang pada pertemuan pertama kita akan memberikan seperti RPS ya, pengenalan PS, kemudian kontrak kuliah, kemudian juga kita akan memberikan suatu pengantar dari materi kuliah ini. Kemudian yang kedua, penuntut kedua akan disampaikan tentang konsep dasar probabilitas. Kemudian yang ketiga adalah materi pencacahan titik contoh, keempat adalah distribusi diskrit, kelima distribusi kontinu. Pertemuan ke-6 dan ke-7 adalah kita akan bahas tentang variabel acak dan nilai harapan. Kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS. Pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang distribusi diskrit secara mendalam. Kita akan bahas tentang distribusi binomial, Poisson. Pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang distribusi kontinu secara mendalam terkait dengan normal, eksponensial. Kemudian pertemuan yang ke-11 kita akan bahas tentang statistik inferensial terkait dengan estimasi parameter. Kemudian pertemuan yang ke-12 kita akan
akan bahas tentang statika inferensial terkait dengan uji hipotesis. Kemudian yang pertemuan ke-13 kita akan bahas tentang aplikasi statistika dalam sistem informasi. Pertemuan ke-14 adalah kita akan bahas tentang pengantar regresi dan korelasi sederhana. Ke-15 kita akan bahas tentang analisis data dengan perangkat lunak seperti program R dan Python. Terakhir ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada beberapa sumber ya, adalah berikutnya adalah buku-buku saya yang merupakan hasil dari beberapa penelitian yang saya lakukan, yang adalah itu adalah beberapa buku yang saya berikan kepada mahasiswa sebagai bentuk nyata luaran yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan riset dosen yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, khususnya di bidang mata kuliah statika probabilitas. Sebagai bentuk nyata dari kegiatan pembelajaran ini, dalam video ini di sini akan ditunjukkan metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Untuk lebih lanjut bisa dilihat pada tampilan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan suatu materi dengan judul itu ya, distribusi probabilitas diskrit, di mana materi ini adalah disampaikan pada mahasiswa semester 2, khususnya untuk program studi informatika. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar pelaksanaan kuliah kita untuk hari ini berjalan lancar dan diridhoi Allah SWT. Untuk berdoa, mulai. Selesai. Ya, untuk hadir pada kehadiran hari ini yang untuk Rizky Ramadhani hadir, kemudian Ahmad Nazil Fikri, ya, kemudian Rahmat Erik Firmansyah, kemudian Ahmad Fajizul Amin hadir, kemudian Muhammad Abdul Muiz, kemudian Amrullah Firkiawan Firdaus, Nova Indah Wulandari, kemudian berikutnya Muhammad Irsyad Bahrudin, mana? Di depan ya. Kemudian Abdurrahman Fauzi, Abdul Fatah Hasan Tolabi, ya. Ferdi Adi Prayitno, oke. Kemudian terakhir Alkiram Putra Fadilah. Pelaksanaan kuliah hari ini adalah merupakan rangkaian dari materi-materi sebelumnya, dan ini adalah kebetulan pertemuan yang keempat ya. Pertemuan keempat dikhususkan pada mata kuliah statistika probabilitas, di mana materi ini kita akan melaksanakan sebanyak 14 kali tatap muka ya. Kita sudah berjalan 4 pertemuan keempat. Mungkin kita ulas kembali yang waktu pertemuan kita yang minggu kemarin. Kita minggu kemarin sudah menjelaskan tentang teori probabilitas. Mungkin dari mahasiswa ada yang masih ingat apa teori probabilitas tersebut? Saya, Pak. Teori probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa secara acak. Terima kasih atas tanggapannya. Alhamdulillah masih ingat ya materi kemarin. Teori probabilitas tadi, kemudian kita apa kaidah-kaidah dari probabilitas tadi? Mungkin ada yang masih ingat? Coba bisa? Saya, Pak. Konsep dasar teori probabilitas yaitu satu, ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa berkisar antara 0, buka kurung tidak atau mungkin, dan 1 pasti. 2 peristiwa event, hasil atau kumpulan hasil dari suatu percobaan atau kejadian. 3 percobaan, suatu tindakan atau proses yang menghasilkan hasil yang dapat diamati. 4 ruang sampel, kumpulan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan.
5. Variabel acak, suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan acak. Makasih, berarti masih ingat ya. Jadi ada 5 ya kaitannya dengan kaidah-kaidah dari probabilitas tadi. Yang salah satu yang masih kita ingat adalah pengertian dari ada ruang sampel. Ada ruang sampel, kemudian ada probabilitas itu sendiri. Kemudian ada kejadian. Ini merupakan kaidah-kaidah yang dari pengertian dari teori probabilitas. Mungkin kalian masih ingat apa itu ruang sampel. Ruang sampel adalah bagian yang menjadi peluang yang akan kita dapatkan kalau peristiwa itu terjadi, dan biasanya bersifat acak. Contohnya mungkin kalian begini, apa itu ruang sampel? Adalah diartikan sebagai kesempatan. Misalkan kalian dikasih kesempatan, nilai kalian adalah rendah, saya akan memberikan kesempatan kalian untuk melakukan perbaiki. Berarti nanti ini adalah kalian masuk pada ruang sampel, memberikan suatu kesempatan. Kesempatan itu bisa kalian terima, bisa tidak. Itu adalah makna dari ruang sampel. Kemudian kejadiannya adalah bebas. Kejadiannya bebas. Jadi kejadian itu bebas. Ini adalah bagian dari kaidah-kaidah dari teori probabilitas. Kemudian kita akan masuk pada teori inti mata kuliah untuk kita hari ini adalah distribusi probabilitas diskrit. Kita tahu bahwasanya ada 2 jenis dari distribusi probabilitas. Yang pertama adalah distribusi probabilitas diskrit, yang kedua adalah distribusi probabilitas kontinu. Apa itu distribusi probabilitas diskrit? Dari paparan ini menjelaskan bahwa cara untuk menunjukkan kemungkinan hasil-hasil yang bisa dihitung secara satu persatu. Kita naik tangga, jadi langkah kaki kita kan satu persatu kan. Sehingga di sini misalkan contohnya kita melempar dadu, melempar koin. Berapa kali kita melempar koin? Kita misalkan sekali lempar akan muncul 2 permukaan antara gambar dan angka. Dalam kejadian munculnya angka dan gambar ini, apakah kita bisa tentukan harus muncul angka, harus muncul gambar? Tidak kan? Jadi itu akan muncul secara acak, secara random. Dia bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Ciri-ciri dari diskrit ini yang satu ditunjukkan bahwasanya hasilnya terbatas dan bisa dihitung. Kemudian adalah probabilitas setiap hasil bisa ditentukan. Nilainya adalah 0 dan 1. Paling tinggi 1, paling rendah 0. Kalau kita jumlahkan adalah 100%. Ini adalah contoh-contoh dari distribusi probabilitas diskrit. Yang sebelah kiri ini adalah kaitannya dengan kalau kita melempar koin. Kemudian yang itu adalah misalkan dadu. Dari 6 mata dadu itu, dari 6 permukaan mata dadu, kita buat seperti tampilan grafiknya seperti ini. Kemudian sebelahnya itu adalah yang kartu. Kita lanjut ya. Ini kalau kita lihat pengertian secara umum tentang distribusi probabilitas diskrit. Dikatakan bahwasanya distribusi variabel diskrit ini adalah variabel yang hanya memiliki nilai terhitung atau terbatas. Dicontohkan tadi 0 sampai 1 sampai hingga pada setiap variabel acaknya memiliki peluang tertentu. Dan dikatakan tadi bahwasanya jumlah totalnya adalah 1. Nilainya adalah kita bisa merupakan suatu bentuk fungsinya adalah probabilitas mass function atau probabilitas padat mass ya, pada massa. Ini dikatakan sebagai bentuk fungsi probabilitasnya adalah PMF. Syaratnya adalah fungsi X bernilai antara 0 dan 1. Tapi kalau dijumlahkan nilainya adalah 1. Probabilitas bernilai 0. Artinya apa? Peluang apa yang kita dapatkan kalau nilainya 0? P sama dengan 0. PX menilai 0. Artinya apa? Kemudian PX bernilai 1. Bagaimana kalian dikatakan punya peluangnya 0? Artinya apa? Kalian itu masuk sukses atau gagal? Gagal. Bagaimana kalau nilai 1? Ini biasa disimbolkan dengan sukses. Bagaimana kalau kita interpretasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kapan dikatakan bahwasanya kita peluangnya 0? Kapan dikatakan bahwasanya kita peluangnya 1? Kalau probabilitas 1, dikatakan probabilitas itu peluangnya sukses. Artinya apa di sini? 0 mustahil. Kalau mustahil kebalikannya apa? Pasti. Probabilitas diskrit
ada di sini ada dikatakan 5 arti. Arti lain dari probabilitas diskrit ini yang pertama dikatakan sebagai model matematik peristiwa terhitung. Misalnya dicontohkan tuh ya, kita menganalisis sistem atau fenomena yang bersifat terputus-putus. Seperti kemungkinan mendapatkan 3 angka ganjil dari 5 kali lempar. Yang kedua dikatakan sebagai fungsi, lokasi, peluang, dan nilai-nilai spesifik. Dikatakan sebagai suatu fungsi yang memetakan nilai-nilai numerik spesifik ke peluang terjadinya nilai tersebut. Kemudian yang ketiga dikatakan sebagai representasi pola frekuensi probabilitas. Kita melihat ada frekuensinya. Misalkan kalian gambling ya, melakukan suatu peluang, kejadian ini kalian berapa kali kemuncul. Misalkan kalau kalian kalau wifi-an di warung kopi, dalam sehari kalian berapa kali ya, itu ada frekuensinya. Itu merupakan bentuk dari representasi pola frekuensi yang probabilitas. Jadi frekuensinya yang memang tidak teratur atau acak. Yang keempat dikatakan sebagai alat prediksi dalam keputusan statistik. Ini dikatakan sebagai bentuk dari alat bantu kita melakukan estimasi. Salah satu pemaknaan estimasi paling sederhana itu adalah nilai rata-rata. Yang terakhir adalah skema model fenomena acak diskrit. Ini juga berperan dalam untuk fenomena yang tidak kontinu, seperti kita menjumlahkan kegagalan waktu antar kejadian. Misalkan begini, kalian ada peluang, misalkan kalau kalian beli kupon yang disediakan itu apa kalian dapat semua? Tidak mungkin dapat ya, kan pasti akan diambil acak. Jadi katakan bahwa skema fenomena acak diskrit. Kalau kita lihat secara visual, perbedaan tampilan grafik antara distribusi probabilitas diskrit dan kontinu ini adalah yang diskrit, ini yang kontinu. Dari aspeknya, kemudian dari distribusinya, diskritnya, kemudian yang kontinu. Kita lihat di sini bahwasanya untuk yang tipe variabelnya diskritnya terhitung, kemudian kontinunya adalah rentang nilai. Ini adalah salah satu bentuk contoh perbedaan antara distribusi probabilitas diskrit. Jadi dari bentuk skema probabilitas diskritnya itu ada 11. Ada yang binomial, ada multinomial, Poisson, geometrik, hipergeometrik, kemudian ada juga seragam ya atau uniform. Kemudian berikutnya ada Bernoulli, ada negatif binomial, ada yang istilah zip log series, direct delta. Ini yang sepertinya baru ketemu nih modelnya. Nih ya, ini adalah jenis-jenisnya. Kemudian kita lihat dari karakteristiknya, kemudian kita bisa lihat dari kasus pada bidang informatika. Contohkan di situ misalkan untuk yang binomial, untuk karakteristiknya n percobaan, p-nya tetap. Ini biasanya dicontohkan pada kita sukses login. Jadi kalau login itu kan bisa sukses, bisa gagal. Ini contoh bentuk dari distribusi binomial. Rumusnya itu ya. Ini contoh dari yang multinomial ya. Rumusnya itu ya. Untuk tampilan grafik untuk bentuk distribusi yang model binomial dan Poisson seperti ini tampilannya. Yang biru ini adalah yang binomial, kemudian yang Poissonnya yang warna merah. Apa penjelasan dari dua grafik ini? Kalau distribusi binomial itu untuk ukuran n-nya ya, itu ada 5. Untuk yang probabilitasnya ada 0,8, menunjukkan bahwasanya jumlah keberhasilannya dari 0 hingga 5. Probabilitasnya berapa? Didapatkan peluang untuk 0,8 atau 80%. Kemudian untuk yang Poissonnya ini katakan bahwasanya ada nilai rata-ratanya, nilainya 2, menggambarkan probabilitas jumlah kejadian dalam satu interval waktu atau waktu ruang. Ini yang untuk bentuk dari diskrit, seragam atau uniform. Bentuknya sama ya, berarti bentuknya sama. Tinggi tampilan histogram atau grafik batangnya sama. Ini contoh untuk tadi ya, untuk Hash bucket, kasus studi Patet. Kemudian yang binomial untuk keberhasilan uji software. Kemudian yang multinomial ya, ada tadi ya spam, promosi sama informasi. Ini dan ya yang kanan tadi ya, mengvisualisasi jumlah email yang diklasifikasi ke dalam 3 kategori. Ini yang bentuk berikutnya ya, bentuk grafik berikutnya. Ada yang Poisson, kemudian geometrik dan hipergeometrik nih ya. Ini adalah beberapa contoh yang kita gunakan
pada kasus-kasus di bidang informatika. Distribusi Poisson kita cobakan pada jumlah request API per detik, kemudian untuk yang distribusi geometriknya login sukses ke X itu ya, kemudian yang hipergeometriknya kaitan tadi fail error dari sampel dari 10 dalam 3 sampel dari 10. Ini adalah contoh distribusi diskritnya untuk yang Bernoulli dan Pascal. Rumusnya itu ya. Ini yang Bernoulli ini cirinya adalah hanya 2 kemungkinan sukses atau gagal. Jadi probabilitas 1 sukses, 0-nya gagal. Kemudian kalau yang Pascal dikatakan sebagai bentuk dari negatif binomial. Cirinya bagaimana? Cirinya memodelkan jumlah percobaan sampai mencapai R sukses. Kemudian ada distribusi shift dan distribusi log series. Apa itu distribusi shift ini? Ini merupakan distribusi probabilitas dari peringkat ya. Mengikuti hukum daya misalkan power law ini ya. Aplikasinya adalah distribusi kata dalam dokumen NLP ya. Konsepnya bagaimana? Peringkat kata atau objek yang mengikuti distribusi daya. Contohnya sangat umum di pemrosesan bahasa alami, misalkan NLP. Kemudian untuk yang distribusi log series ini memodelkan kejadian langka tapi berdampak besar. Contohnya di sini adalah analisis peristiwa langka seperti bug kritis. Yang terakhir ada distribusi direct generatif. Ini ya. Cirinya apa? Semua probabilitas terkonsentrasi pada satu nilai. Suatu peristiwa yang memang nanti mengarah ke satu, artinya apa? Mengarah ke sukses ya. Materi terakhir dari rangkaian tadi bahwasanya apa hubungan distribusi probabilitas diskrit dengan statistik. Statistik itu ada 2, statistik deskriptif dan inferensi. Posisi dari probabilitas diskrit ini masuk pada inferensi. Kenapa dikatakan sebagai inferensi? Bagian dari jenis-jenis dari 11 jenis statistika probabilitas diskrit tadi itu bagian dari statistik yang inferensi karena digunakan sebagai apa di situ? Sebagai bentuk dari estimasi atau perkiraan atau pendugaan. Berapa peluang kalian untuk sukses? Ini bentuk dari bagian dari statistika inferensi ya. Ada yang contohkan tadi yang seragam. Perannya dalam statistik adalah probabilitas sama rata. Misalkan simulasi acak. Penerapannya di bidang informatika apa di situ ditunjukkan misalkan load balancing atau hashing. Kemudian yang binomial dicontohkan di sini adalah peran dalam statistiknya adalah bentuk percobaan berulang atau inferensi. Contohnya di bidang penerapan di bidang informatika, QA testing dan A dan B test itu ya. Kemudian terakhir multinomialnya adalah peran dalam statistik itu bentuknya adalah kategori jamak atau klasifikasi. Penerapannya bisa di NLP, kemudian bisa di spam detektor. Ya. Dengan kata lain, statistik itu menyediakan kerangka teoris ya, jadi dan praktis untuk memahamkan atau memodelkan dan mengambil keputusan dari data. Akhir dari pertemuan kita ada 2 tugas. Yang pertama adalah kalian coba adalah distribusi negatif binomial ya, yang Pascal. Kemudian yang tugas berikutnya yang kedua distribusi geometrik ini. Ini ada beberapa bentuk simulasi kalau kalian gunakan Minitab. Bisa kita coba dengan Minitab ini yang distribusi binomialnya, kemudian ini ada distribusi Bernoulli-nya. Kalau sudah kita akhiri ya kuliah kita hari ini, kita akan lanjutkan nanti di minggu depan materi berikutnya tentang distribusi kontinu. Untuk materinya mungkin kalian bisa ambil buku saya yang ada di perpustakaan, itu nanti kalian cari tentang statistika, banyak ada tersedia di situ semua. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tampilan video pembelajaran ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada kesempatan ini telah memberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.